Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan membencimu, untuk belajar memahami dan kembali dengan membawa cinta yang sejati. Ya, perpisahan itu kan tidak enak ya. Jangankan berpisah ya, yang betul-betul berpisah seperti yang Anda alami pada saat ini ya. Orang berpisah karena faktor kepentingan, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Itu rasanya tidak enak. Menjalani relasi yang namanya LDR itu. Ya, long distance relationship. Itu berat. Saya punya banyak teman-teman PKI ya. Ketika saya membimbing ibadah umroh tuh, atau ketika saya transit di berbagai negara ya, itu biasanya ketemu dengan banyak TKI yang bekerja di berbagai sektor ya. Nah, jadi biasanya cerita-cerita dan saya tanya, punya keluarga? Punya. Bagaimana? Wah, kalau sekarang agak mendingan karena ada fasilitas video call ya. Kangen kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak itu bisa terobati dengan video call. Kalau dulu paling mentok SMS, kalau telepon kena roaming ya. Nah, kalau sekarang agak mendingan tapi rasanya tetap berat ya. Jadi mereka tetap nabung tuh agar sekian tahun sekali bisa tetap pulang untuk melihat keluarganya ya. Itu yang LDR, yang ikatannya masih kuat dan jelas. Apalagi ketika sudah tidak ada ikatan kan, berpisah. Maka tentu tidak ada satu orang pun ya yang menginginkan terjadinya perpisahan tadi. Kenapa? Ya karena perpisahan itu sesuatu yang memang tidak enak. Ya, tetapi tanpa Anda sadari, sesungguhnya perpisahan ya yang disebabkan karena dua anak manusia ini belum bisa saling memahami. Artinya kalau sudah bisa saling memahami, kan tidak perlu ada perpisahan ya. Kenapa sampai terjadi perpisahan? Karena tidak terjadi kompromi, tidak terjadi kesesuaian di antara mereka, yang akhirnya karena beda terus terpaksa berpisah. Nah, kalau kemudian perpisahan itu mungkin Anda ya merasa melakukan sebuah kesalahan. Menurut saya itu sesuatu yang baik ya. Bukan yang baik karena melakukan kesalahannya, bukan. Tetapi Anda menyadari, oh yang salah saya. Ya, yang terlalu egois itu saya. Yang terlalu pemarah itu saya. Yang terlalu impulsif itu saya, yang terlalu mengekang itu saya, sehingga mantan Anda menjadi tidak tahan ya. Karena apa? Karena dia capek juga tuh ya, setiap hari ketemu dari pagi sampai pagi lagi, cuman menjadi sasaran kemarahan, unek-unek Anda ya. Jadi sebagai manusia itu ya kalau ada ribut-ributnya, bertengkar kecil ya, saya pikir itu biasa saja. Seperti kakak adik itu ya, bertengkar, rebutan mainan ya, kemudian baik lagi. Begitu misal kakaknya berangkat sekolah, adiknya nungguin dengan rasa rindu. Nah seperti itu ya. Tapi kalau kemudian cuman Anda marahi terus ya, meleknya berapa jam? Misal kalau tidurnya 6 jam ya, meleknya sekitar 18 jam. Dan isinya cuma marah terus ya.
dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, wajar jika kemudian orang merasa lelah, ya. Atau kemudian bisa juga perpisahan itu karena kesalahan yang dilakukan. Misal Anda tergoda, ya, melirik kepada orang lain sehingga dia kecewa, dia sakit hati, dan dia kemudian memutuskan untuk pergi. Tetapi dengan Anda menyadari, ya, bahwa ini sebuah kesalahan dan Anda sudah mengupayakan untuk minta maaf kepada dia, itu sesuatu yang baik, ya. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menunggu sampai kemarahannya reda, kebenciannya reda. Karena sesungguhnya dalam kondisi marah, dalam kondisi benci, orang tidak bisa berpikir jernih. Ya, sebagus apapun, ya, misal kita disodori makanan, makanannya ini enak, ya, bergizi, bau aromanya juga sangat menggugah selera. Tapi karena sudah terlanjur marah kepada misal yang punya rumah makan atau kepada pelayannya karena Anda rasa kurang sopan, ya, karena Anda rasa terlalu lama menunggu dan seterusnya, makanannya tidak salah, makanannya enak, tapi karena hatinya sedang marah, sudah kadung benci, sudah kadung mangkel duluan, sehingga makanan yang enak ini, yang enaknya tidak kelihatan lagi, yang kelihatan cuman kesalahannya. Kalaupun tidak ada yang salah, dicari-cari salahnya di mana, ya. Nah, oleh karena itu Anda tunggu dulu sampai grafik kemarahannya reda, kebenciannya reda. Apa setelah marahnya reda, bencinya reda, otomatis dia akan kembali? Belum juga, atau belum tentu. Tetapi paling tidak disitulah yang bersangkutan akan mulai berpikir dengan pikiran yang jernih. Dan dia memantau, melihat transformasi diri Anda seperti apa. Apakah sesuai dengan komitmen yang pernah Anda ucapkan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih sabar, yang tidak pemarah, yang tidak egois, dan seterusnya tadi. Dia akan pantau terus, akan dia lihat, ya, sambil dia juga mempelajari untuk memahami, karena sesungguhnya cinta itu bisa memaafkan segala persoalan, ya. Kalau memang cinta itu akan mengikat segala perbedaan, ya. Karena apa? Karena kita memaksakan sesuatu yang memang sudah bentuknya seperti itu. Kita paksa untuk berubah, itu akan merusak keindahan dari sesuatu ini. Ya, misal Anda punya vas bunga, bentuknya bulat, Anda paksa agar bentuknya jadi kotak, akhirnya terpaksa merusak. Maka di situ orang belajar untuk memahami. Dan di situ dia akan memahami bahwa di luar kemarahan dan kebenciannya, ada sesuatu yang lebih besar di hatinya, yakni cinta kepada Anda. Jadi cinta ini sebelumnya sudah ada, tetapi dia tidak sadar. Untuk menyadari itu, dia harus berpisah dulu dengan Anda, baru dia menyadari, oh ternyata dia sangat mencintai Anda, ya, dia sangat membutuhkan Anda. Biar bagaimanapun sebawel-bawelnya kita, ya, seegois-egoisnya kita, bersama kita, dia punya tujuan hidup, ya, dia punya semangat dan motivasi hidup. Dan ketika dia tinggalkan, dia drop, dia kehilangan motivasi, orientasi, dan arah tujuan hidupnya. Maka ya, tidak akan lama, insya Allah ya, ketika dia sudah menyadari akan hadirnya cinta yang ada di dalam dirinya itu, dia akan kembali
dengan membawa cinta yang sejati. Jadi cinta sejati itu apa? Cinta yang kita sadari bahwa kita memiliki itu. Jadi kalau cinta saja, itu kita belum sadar. Tetapi yang disebut sebagai cinta yang sejati adalah cinta yang dilandasi dan diikuti dengan kesadaran akan cinta itu sendiri. Dengan kesadaran bahwa cinta itu ada di dalam diri kita. Ya, maka ketika dia kembali dengan cinta yang sejati itu, dia tentu berharap Anda menjadi lebih baik, tetapi dia juga sudah belajar untuk memahami, untuk memaafkan, untuk bersabar, karena memaksa merubah sesuatu yang bentuknya seperti itu akan merusak keindahan dari sesuatu tadi. Ya, nah maka kita diajarkan ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa sarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya, jadi saat ini Anda berpisah dengan mantan. Bisa jadi mantan sedang membenci Anda. Anda tidak menyukai hal ini. Ya, tetapi sangat mungkin ada rahasia yang sangat indah yang sedang menunggu Anda di kemudian hari, yakni mantan kembali kepada Anda dengan membawa cintanya yang sejati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.